Halo semua, selamat datang kembali di One Million Journey edisi Back to China. Pada episode sebelumnya, kami eksplor ke pasar Wuhan yang fenomenal itu. Lalu ke pasar malam Wuhan, dan terakhir ke mall terbesar di Wuhan. Akhirnya, kami tiba di Wuhu. Yeay, hari ini kita sudah sampai di Wuhu. Yeay! Ya, jadi sebenarnya kantor Cherry itu dekat sekali sama kita. Ya, 1 kilo doang. Cuman agenda pertama kita bukan ke kantor Cherry, karena officialnya adalah besok, ya. Dan kita hari ini mau explore Wuhu aja. Oh gitu Pak? Iya, karena kan kemarin kita kan ngambil saving time ya. Takutnya benar. kita miss atau apa. Iya betul. Nah, cuma masalahnya adalah ternyata Wuhu itu sama seperti Wuhan. Nah tuh, Panas. nggak ada di ketinggian Pak, nih ya deket, udah pinggir laut ini, udah deket. Gua kemarin Wuhu itu pas dingin. Oh iya enak mulu. Ini baru pertama kali ke Wuhu, pas lagi Adem. panas ternyata begini rasanya. Panas banget. Sama kayak Wuhan. Ya, let's go. Hari kedua di Wuhu, kami diajak makan di restoran halal Wuhu bersama tim dari Cherry China yang jaraknya cukup dekat dengan penginapan kami. Restoran halal. Jadi kita bisa pesan apa aja di sini karena halal. Mereka ternyata makan babat juga ya. Tuh, lihat tuh. Sama kayak di Indo. Ini nama masjid apa? Putrajaya. Putrajaya, lupa kau. Malaysia. Iya. Enggak ketemu, aku kayak di Malaysia. Ini Pia. Ah, Pia. Pia. Oh, Gue ya dia Pia. bisa bahasa Cina. Aku tak ngerti, aku cuma nengok bentuknya aja. Menurut informasi yang kami dapat, tempat makanan halal yang terletak di Wuhu di wilayah Anhui, Cina, Jiangnan Halal Food, terkenal dengan daging sapi dan domba seperti daging sapi rebu, mie daging sapi, dan siomay yang disukai terutama saat perayaan seperti Tahun Baru Imlek. Jika kalian ke Wuhu, restoran ini wajib kalian datangi untuk mencari makanan halal yang otentik di Wuhu. Oh iya, restoran ini juga dekat sekali dengan masjid. Karena kami terlalu fokus dengan overland, kami sampai lupa kalau hari ini hari Jumat dan kita wajib Jumatan. Ini ternyata deket banget sama Masjid? masjid. Tinggal 10 meter. Hah? 10 meter? Di mana tapi? Lama. So where is the mosque? Where is it? Ini There. Pak. You mean both or No, the praying room. the praying building. Sorry. Ah, ini dia masjidnya. Tuh, lihat tuh. This is the city with the most important protection departments. The protection department. So maybe you can go inside. Oh, jadi diamanin di sini ya. Kayak ada divisi sendiri dari pemerintah untuk mengamankan tempat ini gitu loh. Jadi jangan sampai diserang. Nah, ini kayaknya habis zuhur deh. Jumatan, hari Jumat. Hah, Jumatan ya? Ini hari Jumat. Iya. Astagfirullah. Ini lagi ceramah berarti. Yuk. Masjid Wuhu ini merupakan salah satu masjid yang dibangun pemerintah untuk komunitas muslim di Wuhu. Bangunan dengan gaya timur mencerminkan kesederhanaan dan kerukunan muslim di Wuhu. Gue tuh lupa kalau hari ini hari Jumat. Gue pikir hari ini tuh hari Kamis. Iya. Kita tuh kalau lagi traveling itu yang dilihat tuh adalah tanggal, angka, bukan ininya ya. Hari. Bukan harinya ya. Tapi ya masya Allah kita sholat Jumat di sini rame. Teman-teman Muslim lain juga pada support kita ternyata. Ini lagi diambilin minum katanya. They treat you some kind of watermelons, Oh. waters, and you know, and some people visited to Makkah. Oh iya, maka pray umroh. Umrah or Hajj, and after come back, they give you some kind of dates. You Oh, know dates? yeah, kurma. Yeah, kurma. Yeah, Kurma. of course. And Zamzam water. Zam-zam So water. it's a good thing in China. I really appreciate it. Oh, I see. Yeah.
I visited more cities than China. For example, Suzhou and Guangzhou or something like Yeah. that. Every mosque have like this. What is that? They call the who? The people. Muslim, of course, Muslim, just like the normal people and the local people of that city. So they provide these things. Oh, I see. So Free, this free like of cost. tuh gratisan. Oh. Makan semangka. Mantap. Nah, sip. Dia bersihin jalan, nyapuin jalan, tapi nggak ada orangnya, dia full robot. Tuh, dia nyapu jalan tuh. Canggih banget ya. Kita tutup ya. Berhenti dia. Iseng banget sih. Jadi kalau kita ke masjid gitu ya, ketemu sesama muslim, biasanya mereka akan kepo dan nganggap kita kayak saudara. Dikasih ini tadi semangka, Pal. Tadi nggak sholat Jumat lu. Minuman tuh. Ini apa? Mirinda. Wah, lama banget kalau kelihatan merek Mirinda. Dikasih Mirinda gua. Mirinda Indonesia pernah ada tuh. Ada orang Pakistan, Bangladesh, Cina asli dan kawan-kawan, tapi yang pintar bahasa Inggris Inggris. tuh rata-rata orang luar dan mereka itu kuliah di Anhui technical apa gitu ya. Dan ada orang Indonesia juga, cuma ini lagi summer holiday. Katanya summer holiday ketahuan sih, libur panas musim banget panas. sih. Iya, bener pasti kabur-kaburan ya. Katanya orang Indonesia biasanya banyak juga, cuma mereka lagi pada Liburan. pulang, Oh, pulang. ke luar kota atau ke Rumah. rumah masing-masing. Mirinda dikasih, Masya Allah. Terkenal Sama ini banget air tuh apa merek. nih? Air putih kayak Pak ini, Pak. Iya, nggak mungkin arak putih dong. Iya dong. Tolong diartiin editor ya. Jadi kan kalau kita lihat tuh agak teduh ya kan? Harusnya nggak terlalu panas nih, ya kan? Iya. Karena ada awannya. Tapi lu pegang Cocoknya pintu kayak kepesin, panas. panas sekali. Artinya panas itu bukan cuma dari direct sunlight, Kan. tapi dari Hawanya, anginnya lingkungan itu udah nempel ke besi panasnya. anget banget, anget. Jadi gue baru tahu Wuhan itu kayak Manggarai. Oh ya, hub. Jadi kayak dia kan pusatnya di tengah gitu ya. Betul, Jadi semua kereta Shanghai apa segala macam itu pasti lewat Wuhan. betul. Jadi teori konspirasinya adalah jika Anda ingin melepas sebuah virus untuk menghancurkan Cina, tempat yang tepat adalah Wuhan. Ya, Karena dari Wuhan orang akan ngejebar kemana-mana. betul. Oh ya, fun fact. Di Wuhan itu jangan coba-coba kalian nyari bertanya tentang sukarelawan. Oke? Karena itu sekarang dianggap sebagai konotasi negatif. Itu adalah sebuah insult, sebuah hinaan, sebuah ejekan, olok-olokan untuk orang Wuhan. Oke. Ya, even Chinese. Jadi orang-orang Cina itu lu jangan mention tentang bats, tentang si kelelawar itu. Karena itu adalah cara orang internasional di luar negeri untuk ngeceng-cengin orang China gitu loh. Oh, makan si yang makan kelelawar ya gitu loh. Tapi aslinya orang Cina nggak makan kelelawar. Aslinya enggak. Enggak. 90% nggak makan. Lebih malah. Itu kan cuma di Wuhan doang. di situ Sangat doang. minority malah. Wuhan sendiri aja itu minority yang makan si kelelawar. BTW, sampai hari ini juga pemerintah Cina bahkan belum bisa memberikan informasi pasti tentang asal muasal COVID. Oke. Bukan dari kelelawar. Masih sampai hari ini belum ada. Dari kamar film ya, itu Tak informasinya tahu. ya. Enggak. Ini tadi aku ngomong lama sama si Ricky itu. Si orang Cina tuh. Iya. Agak seru ya. Seru. Karena banyak hal yang kadang-kadang kita kan dengar dari media doang. Cuman tuh kayak aslinya tuh di Cina gimana sih kondisinya gitu loh. Jadi kita ini Ah. setiap ke Ancient City Hmm. itu parkirannya pasti di bawah ya, underground. Iya benar. Jadi ada kota di atas nih kita megah banget nih.
Tapi di bawahnya ada. Dan bangunannya bangunan jadul pakai batu. Oh iya ya. Gitu kan. Artinya ketika mereka ngebor ini itu nggak boleh gerak loh. Heeh. Wah, lihat Pak, pintunya Pak, lihat. Gue tahu ini jadi apa? Bunker perlindungan. Jadi bunker perlindungan. Wah, tebal banget ini. Gila nih brankas. Jadi basement tuh juga berfungsi sebagai brankas. Bunker. Ini pintu 1, Ini pintu utama ini mah. pintu 2. Jadi sepertinya Cina itu tidak hanya dipersiapkan untuk outbreak virus, tapi juga zombie. Enggak zombie, zombie kali Pak. Kalau ada zombie langsung masuk basement semua tutup, gerak gitu. Iya. Sama kayak waktu di mana jadi? Di mall, Uyang. Ya kayaknya emang rata-rata semuanya begitu deh. Apalagi ruangan bawah tanah ya. Pasti ada tutup. Gue nggak menyangka sih. Thank you bro. Bener-bener ini kita di masa depan ya, mereka menyiapkan segitunya ya. Iya. Siapa tahu gitu. Thank you. Oh sore ke malam, jadi jam segini sepi. This Asian Gates is where we take photo. That's Tuh gate-nya di situ ya. first time coffee fast. Alright, coffee first. Iya. Nih, kopinya buka nggak? Buka kayaknya kopi mah. Jadi bukanya sore ke malam. Emang sih kalau panas gini gue juga mikir sih jalan kaki ya. Kayak cuma turis Indonesia doang nih yang siang-siang jalan. Oh iya dong, the proud tropical people. Alah, kemarin gua panasan lu. Gue tuh baru kepikiran setiap gue diundang ke Cina sama pabrikan mobil itu nggak pernah pas lagi summer gini. Pasti kalau nggak awal tahun akhir tahun. Masih adem tuh, Pak. Iya, karena adem, enak banget tuh kalau lagi dingin tuh. Kita kesini lagi berarti, John. Enggak, image aku tuh udah jelek karena dia ngajak aku road trip ke Cina di momen musim panas 40 derajat. Jadi imageku tuh Cina tuh panas gitu. Padahal enggak harusnya. Sengaja dia. Enggak, ini- Kalau diundang dia cari yang dingin, kau bawa kita dia cari yang panas. Pintar. Ih, lihat di rumahnya bagus banget tuh, lihat tuh. Keren ternyata ya. Apa tutup semua? Iya, tapi kebayang nih kalau lagi sore ke malam. Tapi sore juga nggak adem juga sih, jadi sama aja nih. Minimal hidup lah lampunya lah. Ini sih sesuatu yang pengen gue datengin lagi, cuma nggak musim panas. Telat. Kami sudah datang di musim panas, so Iya. apa boleh buat? Jadi kalau musim panas tuh kayak kesenangannya berkurang sekitar Setengah. 40%. Hilang, setengah hilang. Iya. Pengen semangat kesini, pengen ke sana. Even malam pun juga panas. Ya, Jadi kalau kalian mau ke Cina, gua sarankan lihat musimnya. musimnya apa dulu. Minimal gugur Iya. atau dingin lah ya, oke. Jadi kan kelihatannya nggak panas ya. Tapi kalau ada angin, wah, hair dryer. Anda lihat jenggot bapak udah keriting, ya kena hair dryer keriting dia ini. Keren loh, bagus loh. Gua senang tempatnya. Destinasi wisata budaya dan sejarah yang terletak di kota Wuhu, Provinsi Anhui ini terkenal karena memadukan pesona arsitektur klasik dinasti Ming dan Qing dengan fasilitas modern di tepi sungai Yangtze. Secara historis, merupakan kota pelabuhan penting dan pusat perdagangan beras sejak dinasti Ming dan Qing. Kawasan ini juga dikenal sebagai sebutan Kepala Wu dan Ekor Chu karena posisi strategisnya. Gue perbandingannya selalu sama ke Phoenix Town ya, karena gue kayak Ancient City yang benar-benar gue perhatiin tuh Phoenix Town. Di Phoenix Town itu kayaknya dia memang bener perkampungan tua gitu dan sebuah desa tua yang dulunya aktif. Jadi susunannya tuh kalau di Phoenix Town pertama gerbang dulu tuh, gerbang desanya, kemudian rumah-rumah alun-alun, kemudian rumah-rumah petinggi. Makin ke dalam kayaknya tuh makin rumah warga biasa. Nah ini susunannya agak kurang rapi emang. Dan ini kelihatannya alun-alunnya nih. Nah ini gerbang istananya nih. Gede banget. Dan gue demen banget liatin arsitektur begini nih. Nah tadi ini gue udah berhasil nge-translatein penerawangan gue aja ya. Nge-translate, gak mungkin lah I will translate pasti. Jadi ini adalah gerbang dari kantor pemerintahan pusat Wuhu di Cina. Dan ini udah lama banget dibangun, kalau nggak salah tuh dari, pokoknya lama lah. Dan dia akhirnya pada tahun Oktober 2004 dinyatakan sebagai situs peninggalan yang harus dijaga sama pemerintah Wuhu. Nah, ini tinggi pintunya tuh 4 meter gitu ya. Nggak tahu 4 meter dari sini ke sini apa gimana. Pokoknya ini udah lama banget dan ini bangunan asli semua yang cuman direnov
sedikit-sedikit untuk menjaga keasliannya. Jadi ini bener nih, gerbang untuk masuk ke kantor pemerintahan. Bukan kerajaan ya, berarti kantor pemerintahan. Ya mungkin itulah, pokoknya translate-nya begitu dari Google. Nah, sebenarnya kalau gue dulu pernah belajar sama temen gue yang anak arkeologi itu ya, ini kan batu-batu harusnya asli ya, dari bangunan aslinya gitu ya. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau misalkan batu-batu itu masih asli, setiap kali kita masuk ke yang masih batu-batu gini, itu tidak disarankan menggunakan alas kaki kayak sepatu gitu. Bahkan lebih baik nyeker sebenarnya, karena yang udah terjadi seperti yang terjadi di Candi Borobudur. Kalau teman-teman pernah nggak, Candi Borobudur itu batu di tangganya itu udah mulai agak cekung-cekung gitu tuh, karena mungkin kurangnya perhatian masyarakat bahwa ketika naik ke candi itu atau bangunan tua itu harus melepas alas kaki. Dan akhirnya jadi terkikis sampai cekung gitu. Nah harusnya sama nih perlakuannya kalau mau ya, kalau misalkan ini masih asli. Bahkan kalau bisa ya jangan disentuh, karena sayang banget peninggalan sejarah, dan ini hasil dari budi dan daya masyarakat zaman dulu sehingga menciptakan karya yang luar biasa kayak gini. Nggak boleh manjat-manjat ke gerbang ini. Penting banget untuk menjaga kelestariannya, karena mau bagaimanapun ini juga hasil karya manusia yang seharusnya bisa lebih dijaga. Bener nih kayak gini nih. Nggak boleh naik ke atas. Kenapa ada batu di sini? Maybe it's about the. You know, this is about you have to obey the family rule. If you not obey the family rule, if you just broke the law, like gambling and prostitute and the drug, Okay. you may be punishment. I think this is about the punishment. So this is the punishment. yeah. If you do the three things. Jadi kalau lo ngelakuin 3 hal di keluarga ini ya, family rule, dia punya aturan keluarga. Nggak boleh judi, nggak boleh prostitusi, nggak boleh ngedrugs, narkoba. Nah kalau misalkan lo melakukan hal itu dihukum. Jadi ada batu, gue nggak tahu kenapa, apakah dia akan mutusin tangannya dengan batu atau apalah. Intinya tidak boleh melakukan hal itu. Yuk, sekarang kita ke river. Ya, kita mau ke pinggir sungai. Tiba-tiba kita ketemu sebuah danau kecil, ya. Ada jembatannya di tengah. Wu itu artinya sungai. Jadi sungai Wu. Ya, cuma beberapa orang bilang Wuhu itu kayak sebuah slang like wuhu gitu, kayak keren, wow gitu. Wuhu. Tapi Wu-nya itu dalam bahasa Cina artinya danau. Mungkin danaunya, bukan. Padahal di Wuhu nggak ada danau katanya. Nah, karena hari mulai sore, kami ke tempat destinasi selanjutnya, yaitu Waterfront Yangtze. Kamu ke bangunan ini? John, Yes. gua ke Wuhu Cakep. baru pertama kali ngelihat yang bagus. Bangunan yang mewah. Iya, jadi sebelah kita itu ada river. Oke. Ya. Ini ada mall besar, ada gedung besar. Itu kayak stadion atau conference center ya. Betul. Macam exhibition itulah. Kita mau nyebrang ke sana karena kita pengen lihat di balik sana seperti apa. Sungai terkenal di Wuhu, Iya. Changsha River. Dan itu adalah sungai yang membuat peradaban di Cina katanya. Betul. Bahkan dia menang dibanding Mekong karena kita tahu Mekong karena dia ada sungai yang keluar dari Cina. Oh. Changsha adalah sungai yang mengalir di seluruh Cina. Jadi ini yang lebih penting bagi dia. 장지양. Nah, Changjiang itulah. Changjiang. Kalau saya Ya, salah harap Changjiang. maklum. Karena kita bukan orang Cina. Sama, saya adalah warga Indonesia yang baik dan benar. Lihat, ada kapal tongkang lewat di sungai. Yuk. Tuh lihat tuh, segede gitu lewat. Lo tau nggak? Ada orang berenang. Tuh, itu orang berenang bukan? Oh iya, gila. Itu orang berenang. Dia lawan arus, cepet lagi. Ini sih pasti kelasnya atlet atau militer sih. Sungai Yangtze adalah sungai terpanjang di Asia dan ketiga terpanjang di dunia. Sebagai sungai ibu Tiongkok, kawasan tepinya mengalami transformasi besar-besaran dari kawasan industri atau pelabuhan padat menjadi ruang publik hijau, pusat rekreasi, dan kawasan komersial modern. Taman Sungai Yangtze merupakan fokus utama pemerintah Tiongkok dalam memadukan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan ruang publik di sepanjang sistem perairan yang sangat vital tersebut. Setelah hari mulai gelap dan mulai lapar,
kami mencari mall terdekat untuk makan malam. Cause in your eyes, I might find heaven. Kita ke dalam sebuah mall dan dari parkiran masuk ke sini ternyata pintunya. Double Pak, yang luar juga begini Pak. Yang luar juga, nih lihat nih. Double. Ngeri ya Pak. Cina kayaknya sudah bersiap untuk perang. Iya makanya. Ini masih temboknya juga tebal. Woi, Ini juga. ini tebal kali. Nggak bolong. Edan. Edan. Gokil. China is ready. For something. I think China is ready for something. Apa yang belum kita pikirkan, mereka sudah pikirkan. Iya. Wow. Wow. Tebel banget pintunya. Gimana, Pal? Apanya? Keren nggak? Keren. Tapi besok lebih keren lagi, Pal. Ada apa tuh? Kita besok akan disambut oleh Cherry Wah. Internasional. Seremonial gitu Pak? Gak tahu, gue bingung ya. Gue bilang besok ada seremoni. Wah, kaget. Seremoni apa? Menyambut kalian Dan katanya bukan di kantor Seri Pak? di pelabuhan. Pelabuhan coba bagaimana ceritanya? Jam 9 pagi. Panas tuh. Jadi kita harus berangkat sekitar jam 8. 8. 8 udah 9 ready lah. semua. Di sini lu lihat peta tuh exactly lo akan nyampe sama sih kalau Iya, gua lihat ya. nggak Karena terlalu lampu merahnya dihitung, Iya. trafficnya juga real time. Bener-bener gitu. Emang ini bener-bener luar biasa. Ya guys, balik ke hotel. Yo. Setelah makan malam di mall, kami balik ke hotel karena besok kami akan ada undangan resmi oleh Cherry Wuhu. Hari ini kita semua pakai batik karena hari ini kita diajak ke portnya Cherry buat nggak tahu ya mau disambut atau diapain, apa disambit, Jadi akan ada namanya opening speech by Ridwan Hanif. Kagak. Beliau akan pidato 15 menit dengan full bahasa Mandarin. Mana? Weh. Ngarang aja, Sangat inspiring sekali sih. ngarang aja ini orang. Hari ini kami akan pergi ke Cherry Port Wuhu yang jaraknya 13 km atau 30 menit dari hotel kami. Ini kayaknya beneran kita ke port ya. Kayaknya kita bukan disambut, Pak. Kita mau diantar pergi, Pak. Oh, disuruh pulang. Pulang. Jadi kau punya speech bukan opening speech, Closing. closing speech. Terima kasih ya. Sampai jumpa udah. Lalu tuh kayak kan ada Itu apa sih, nuklir lagi ya? jangan sebuah kau sebut nuklir. Tapi untuk batu bara itu asapnya terlalu bagus. Iya. Dia Terlalu bersih. dia ada kayak conveyor belt gitu, nggak tahu ngambil apaan. Kan batu bara hitam kan biasanya kan. Guys, kita nih di port kayaknya bukan untuk disambut nih, tapi dipulangkan kayak gitu nih. Waalaikumsalam. Asyhadu. malah dia yang islamin ya kan? Dia mau nambah member sini, cepat kali kau nih. Now we say Lancau Lamien is hauce. Itu sama kayak orang bule datang lo bilang aku cinta nasi goreng, langsung bawa luar biasa itu. Ingat kan Obama waktu ke UI Ngomong apa dia? itu benar-benar gak mutu. Apa dia ngomong? Sate Padang. Wah! Nasi goreng. Wah! Lancau Lamien. Gue yang nonton ya. Apaan nih? Enggak. Lu ngeblok kampus gue buat nggak bisa ngampus sehari buat beginian doang. Sampai sehari nggak bisa ngampus itu. Iya. Masuk Itu di blog. kebanggaan Wah, loh. buat Obama datang. Kita tuh over proud. Nah inilah. Emang kalau orang bule bisa ngomong nasi goreng terus kenapa? Gini, mumpung ini nanti kan akan ada opening speech, at least kau coba lah sedikit. Iya. Act of courtesy gitu loh. Iya, Sopan iya, santun dikit. Lancau Lamien. Lanco lamien. Jangan sampai kepleset. Hauce. Sampai kepleset. Hauce. Woi, itu nanti presiden semua. Coba ya, kita coba ya. Oh iya dong. Lanco ya. Lancau. Jangan yang lain. Emang apa?
Beda nada, beda arti. Ingat, Harus lanco. aku sudah membeli 4 sate dan dapatnya 10 sate. Sudah cukup murah. Emang kalau salah nada jadi apa? Tidak usah dipikirkan, yang penting yang tadi udah benar. Ternyata kami diundang untuk acara peresmian 5 juta ekspor ceri di seluruh dunia dan 40.000 ceri yang akan dikirim ke Indonesia. Today, we are gathered here to witness another historical moment in Cherry's development journey. Jadi ini lagi perayaan Cherry sudah mengekspor 5 juta kendaraan dan 40.000 kendaraan ke Indonesia. Nah, sebenarnya yang di Indonesia itu adalah CKD. Jadi barangnya itu dalam bentuk part dirakit di Indonesia. Kayak BMW, Mercedes kan juga sama ya. Cuma sama Cherry, satu mobil yang CKD di Indonesia dihitungnya dengan satu mobil CBU. Di sini juga Ridwan memberikan sambutan dalam acara peresmian ini. 2.0 liter have all-wheel drive and 1.6 have front-wheel drive. Cherry! From China to the world! Lanco lamien, hauce. Langsung jiwa patriotisku tuh kayak bergejolak. Gue gitu. membalas Obama. Ya. Tapi mereka ketawa tadi. Entah ketawanya itu karena bodoh atau Enggak lah, kan Anda adalah humoris. Kalau kau serius tuh orang takut. enggak lah. Tadi kan mataharinya kan dari arah sana ya. Yoi. Ya kan? Waktu gua ngasih speech itu langsung direct matahari. Gua mau ngelepas topi kayak nggak jadi ah. Ya pantas aku kira kau tuh ngejek orang Cina. Kau sipit kali mata gini kau ngomong. Dan FYI sekarang baru jam 10, setengah 11. Yes. Tapi sudah panas sekali. Suhunya tadi 32, feels like 39 lah. Gua nggak nyangka sih ternyata Indonesia panasnya masih acceptable ya. Ya. Dibanding sini ya. Gue bingung kok orang Jepang bilang, musim panas di Jepang nggak enak banget. Aku bla ngerti bla sekarang. bla bla bla. Gue nggak pernah ke Jepang pas musim panas. Jangan coba-coba. 40 something katanya. Katanya 44. sama juga. Sama juga. Ya Cina kan mirip-mirip sama ini kan. Mirip, mendekati Sama Jepang kan. Aku lihat secara garis ya, Shanghai sama Jepang tuh kayak segaris itu. Berarti next kita akan overland lagi ke negara-negara yang punya dealer cherry. Pengen ke Afrika Selatan gua. Cocok. Selamat berpesan senang. Atau ke Inggris. Cocok meong. Australia juga lucu. Tapi lihat musimnya ya. Oh ya, musim panas cocok sama Anda. Tadi Panas di Australia sampai meninggal orang. Aku lihat GF cherry berjemur, keringat jemur. Berarti orang sih juga gak terbiasa dengan panas ini loh. Iya, jangan. Setelah dari sini kami menuju Aimoga. Tempat apa ya? Nah, ini kita ke Aimoga namanya. Ke tempat development centernya buat robotnya Cherry. Robot. Jadi gini, beberapa pabrikan itu suka maklon robot terus bilang kita punya robot. Oh. Tapi kalau Cherry itu beneran dia punya, ya. Ini ada tempat R&D-nya. Aku boleh beli satu robot bawa balik tak? Jadi bukan cuma buat lu lagi ada motor show lu display gitu doang. Merek apa lu minta bedain dikit bentuknya, jadi dah. Kayaknya aku pernah lihat itu di Gias deh. Nah kalau Cherry punya beneran. Oh. Nah kenapa pabrikan mobil itu sama robot itu identik? Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena proses manufacturing itu banyak pakai robot. Oh. Nah mereka itu develop sendiri beberapa pabrikan. Jadi kayak udah robotnya. Thank you. udah jadi satu kesatuan gitu loh. Oke. Karena dia jualan robotnya itu ke grupnya sendiri. Oh, ini makan sih di dia punya pabrik. Karena harga robot itu mahal. Yang robot anjing tuh sama robot polisi? Nggak tahu kalau itu ya. Nggak, harga robot itu development yang mahal. Bagaimana dia kayak gini, robot tuh bukan berarti robot bentuknya anjing bentuk orang ya. Robot buat welding, robot buat masang-masang, itu kan robot tuh. Itu dia. Oke. Jadi robotnya bentuknya belum tentu yang sama-sama yang lu pikirin. Oke. Alright, let me know if you need anything or have any questions. I am here to Robot assist yang you. kemarin. Now, please welcome our guest. Welcome to our guest. I am Moni Lee, your friendly guide here at the Emoga Experience Center in Wuhu, Anhui. Let me show you around and make your visit enjoyable.
Jadi AIMOGA itu singkatan dari AI Mission Original Global Aspiration. Disingkat jadi AIMOGA. Nah, nama robotiknya ini Welcome AIMOGA to semua. Imoga. I am Monini, your friendly guide here in Wuhu. Cherry began planning a robot business 3 years ago. In April 2022, the first virtual digital human, Monini, was released. AIMOGA adalah inisiatif robotika cerdas dari Chery yang mengintegrasikan teknologi otomotif dengan robot humanoid. Berfokus pada sistem cerdas yang terpercaya untuk manusia, AIMOGA singkatan dari Artificial Intelligence dan Multi-Objective Genetic Algorithm mendukung strategi otomotif plus robot Chery. Di sini, kami berinteraksi dengan robot AIMOGA Chery dan melihat proses pengembangan robotik yang ada di sini. No. He can stand up by yourself. Kaget gue pikir rusak gara-gara gua. If you can interested, you can try. Oh, I can try. By yourself. Yeah, maybe Let me you try. can try it. You can become the Iron Man. You know. Oh. Ya. Jadi, gua pakai sarung tangan yang bisa menggerakkan tangan robot. Jadi, dilihat nih. Set, 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 set. Ah. Shake hand with me. Sakit. No, not hurt. Oke. Coba kita subat apa dia? Oh, lumayan kuat loh. Oh. Snap a finger. Maybe try to snap a finger. Very well. Wow. Oh, bisa loh. Oh. Keren. Coba kita jatuhkan. Right? Dia motionnya masih agak terbatas, tapi ini masih awalan. Jadi nanti ke depannya bakalan keren banget. Ini bisa kepake buat kalian kerja-kerja yang resikonya tinggi. Misalkan mesin hot press apa segala macam ya kan. Terus kalian nggak mau tangan kalian kenapa-napa. Nah, kalau misalkan terjadi kecelakaan, yang luka itu robotnya, bukan tangan kalian. Jadi ini kelihatannya sepele, tapi untuk safety ini peluangnya besar sekali dan ini masih dikembangkan ya. Jadi nanti mungkin akan lebih smooth lagi dari sekarang. Hari mulai siang, kami diajak ke tempat makan yang ada di kantor Chery. Jadi kita lagi ada di kantin eksekutifnya Chery. Oh iya? Ya. Dan hari ini, khusus buat hari ini, semuanya makanannya halal. Karena untuk kita datang. Jadi pegawai-pegawai yang lain juga itu makanannya halal semua. Gimana, Pak? Enak, Pak. Ini ada sayur, ada bebek, ada udang, sama sate. Itu apa tuh? Ini beef stew kayaknya. Beef ya? Nggak ada babi? Nggak ada babi. Setelah kami makan siang di kantin Chery, tidak disangka kami juga disambut oleh Mr. Zhang Weibing yang merupakan Presiden Chery Internasional. Mr. Zhang Weibing sangat berperan penting dalam ekspansi Chery di pasar global. Yeah, really. Zero problems. Yeah. Thank you. Very good. Very good. Thank you. Let's go take photo together. Okay. Maybe we're standing here. Okay. In front of car. This here. Yeah. Okay. Selanjutnya, kami diajak ke tempat crash testnya Chery, di mana kami bisa lihat proses uji tabrak untuk keselamatan sebelum mobil dipasarkan. Sekarang kita ada di tempat di mana mobil-mobil Chery itu di-develop ya, termasuk di crash test. Nah, ini fasilitasnya seperti ini. Ini besar sekali. Jadi dari ujung ke sana itu semuanya tempat R&D. Tuh, ada mobil yang lagi di tes itu nggak tahu apaan ya. Kayaknya belum keluar. Jadi dari tadi juga kita lihat berkeliaran ada mobil yang masih kamuflase dan kawan-kawan karena lagi diuji. Ya, ini di crash test lab, tapi beda sama yang kemarin ya. Fasilitasnya juga beda. Nah, di sini kita nggak boleh ngerekam. Jadi kita akan masuk, kita lihat aja. Nanti gue ceritakan seperti apa.
Jadi tadi kita nego soalnya ini mau ditabrakin. Jadi pas kita datang ini pas banget lagi ada pengujian. Ya, jadi mereka lagi nguji, tapi ini ujiannya tuh ada banyak kan? Ada berapa ratus pengujian tadi ya kan di videonya. Nah, ini yang 25 km per jam dan itu udah jalan dia. Kaget ya. 25-nya segitu ya? Itu 25 km per jam saja. Jadi mereka banyak banget tesnya. Ada yang dari samping kiri kanan, sampai tergulingin, ada yang 60, ada yang ya banyak lah. Nah, ini yang versi yang 25. Jadi ini lagi dites lepas L8. Kalian pernah lihat video yang Tigo 9 di adu banteng? Oh iya itu. Nah, ini tempatnya ternyata sama, cuma kita masuknya lewat depan. Nah, yang di sana itu tempat yang Adu banteng. adu banteng, tapi ada banyak mobil yang masih belum rilis. Ya, jadi kita nggak boleh bikin video. Jadi kita cuma ngambil video di sini aja dan kita harus di balik kaca ini Untuk safety. untuk safety. Jadi kalau ada cipratan muncratan keluar itu nggak kena sampai ke kita. Ya. Tapi at least kita udah tahu mobil Cherry apa aja yang akan nanti tayang. Nanti akan meluncur ya. Sudah kelihatan. Tapi kita nggak boleh cerita. Nggak boleh. Nggak boleh ngasih kisi-kisi sama juga. sekali. Kita ada tanda tangan NDA. Ya. Itu dia, Pak. Jadi kenapa nggak boleh bikin video? Karena takut bocor. Betul. Dan takut teknologinya ketahuan. Itu dia, penting banget itu. Boleh lihat ke dalam nggak? Nggak tahu deh. Yang penting kita nggak ada pesana, Han, kameranya. Tau nggak bawa apa, John? Bawa airbag kembang. Itu masih ada asapnya tuh. Oh, ini Masih ada asapnya nggak? Atau nggak asap? Enggak begitu kelihatan. Bau hangus ya? Kayak kabel hangus loh. Itu bawa airbag. Jadi airbag itu dia tuh bukan ditiup. Dia tuh ada gas sama gas, ketika gasnya itu dirilis, dia akan meledak, dum. Mungkin teman-teman nanya gitu, lepas L8 kok jadi Cherry juga? Iya betul. Jadi brand lepas, brand Jeku itu cuma buat pasar luar. Jadi nggak ada di sini. Jeku itu di Cina ya jadinya Cherry. Iya betul. Nah terus apa tuh lagi tuh? iCar itu cuma ada di Cina doang. Iya iya iya. Nah ketika keluar kena copyright ya kan, nggak bisa pakai nama iCar dia. Jadinya iCaur. iCaur. Oh iya. Iya. Nah, salah satu ciri mobil yang bagus ya kalau dibuka itu masih bisa walaupun dia ketabrak. Pilar juga masih aman. Ya. Ini kayaknya udah beberapa kali dipakai ya, ini udah bekas-bekas ya. Menarik. Kita lagi ada di ruang dummy. Ini dingin 22 derajat Celcius dan harus dijaga. Kenapa? Karena itu mempengaruhi si kulitnya ini. Jadi kulitnya ini itu mencerminkan kulit manusia dan setiap kerusakannya itu benar-benar diteliti ya terhadap si dummy-nya ini. Dan satu dummy ini harganya mahal sekali. Berapa tadi? 100.000 ini ya dolar ya. Wow. Nah, ya jadi dikali aja begitu banyak ya. Jadi dia ada bentuk macam-macam ya. Mulai dari orang dewasa, perempuan, anak kecil, balita, itu semua ada. Lihat nih. Ini kalau dibongkar dalamnya kayak gini tuh. Terdiri dari berbagai sensor dan yang ini tuh mencerminkan tulang rusuk kita. Dan kekuatannya dibikin sama. Jadi kalau misalkan ada cedera di tulang rusuk dia ketahuan dari sini. John. Yes. Ini ruangan John. Gue dulu pernah masuk, tapi bukan di Cherry ya. Oke. Ada yang gede, ada yang kecil. Aha. Yang kecil ini John, itu benar-benar sunyi. Tapi lu nggak akan nyaman di situ. Kok bisa? Karena suara napas lu, suara pembuluh darah itu jadi kedengeran dan kayak pusing pengen keluar. Ah, iya seriusan. bukannya orang butuh ketenangan. Kita masuk yang ini nih, nggak terlalu sempit ya. Jadi mungkin nggak akan setenang yang ini. Tapi tujuannya adalah kenapa ada ruangan gede kecil segala macamnya? Karena di sini tuh lihat tuh ada banyak mikrofon, termasuk dashboard dicopot. Jadi kan kadang-kadang dashboard suka ada rattle, suka ada apa. Nah, biar nggak rattle itu dites dulu. Oh. Sebelum dimasukin ke dalam mobil, waktu lagi prototipe itu makanya proses buat bikin satu mobil tuh panjang. Buat bikin satu engine tuh panjang untuk dipastikan nggak ada rattle dalam mobil. Menarik. Aku mau request ke sini ya.
Okay. Close the door. Yeah. Asik, di close. Actually, Ridwan said that he wants to go to the small room. Yeah, but why? He can hear our pulse and our heartbeat. Really? Really? Yeah, really, I think that's small the for the components. Yeah. Yeah, we can Is that hear far from our here? heartbeat. Yeah, I want to How try. about we're going to access this laboratory? Yeah. It's far. Nggak We boleh. we're not allowed to get in that's laboratory. We're only allowed to in I here. want to Why? hear my Why? heart-beat, you know. 因为那边就很小，一般不作 I 为。 can help you Nggak to ada help. izin. It's okay. You're still alive. It's okay. It's okay. But I think you cannot resist because You after can heal 2 or 3 minutes you will be get dizzy. Oh, yeah. For that small laboratory, right? Yeah. Oh, you have been there before. Yeah. April events. No. Another car company. Another company. Okay. Wait, which brand? No, Okay, mention no that. need to mention. No. I want to compare maybe. Yeah. Because the Yeah. state of your heart, you know, a good heart will be Dan okay. inilah, ini there. lagi It's dites not- loh. It's not hospital. Lagi dites lah itu. What Lagi test? kerja mereka. Jadi di Cina itu Senin sampai Sabtu kerjanya, baru yang Minggu libur. I can give some introduce of this lab. Yeah, okay. Go. And when we come in, feel it's very quiet. This is due to the acoustic systems. Yeah. And Direkam. these systems can divide into the two parts: the acoustic switch and the room-in-room structure. Okay. We can say the equipment on the wall is the acoustic switch. It can observe the sound and without reflecting. Okay. Oh, no Yeah. echo. Yeah, no echo. No echoes. The secondary is about the room-in-room structure, Hmm. and we say the ramps, right? Because okay. it's a large rooms with a small rooms, and now we are in the small rooms. This one is small. Yeah, this is small rooms. Oh, there's a larger one. The big one or the small one? Actually. Where is the bigger one? Why don't you show This me is around the big one. This is a Small small one. room. This is It's small. small. Yeah. Okay. But we see the picture. That's more smaller. again. The more smaller lab, right? But the we component. cannot allow to access, right? These rooms only for the vehicles, and the smaller rooms for the components. Components. Yeah. So what about for the bigger one? For what? 就是那个斜坡，它其实就 Truck 是 and 一个 bus. 大的一哪个斜坡？就是我们不是从一个斜坡上来的吗？那个是一个实验室。不是 Ya, 这是 editor munculkan subtitlenya. 向大局逆转吧！ Kita lagi di lab testing berikutnya dan lihat tuh, lagi testing nggak boleh dibuka. Ini video kayaknya ada banyak banget yang disensor karena kita banyak melihat hal-hal yang akan datang di sebuah Chery. Jadi ini tempat buat ngecek-ngecek ya semua komponen-komponen sebelum dipasang di mobil. Itu dicek dulu apakah arusnya bagaimana, dites kalau arusnya naik turun dan kawan-kawan kuat apa enggak. Termasuk ada suara-suara yang mungkin mengganggu grounding nggak, itu semua dites di sini. Mulai dari headlamp depan, ada rear lamp, ada modul wiper, elektronik dan lain-lainnya yang nanti semuanya kehubung ke ECU. Gitu. Jadi ya membuat mobil tidak semudah itu memang kawan. Ini di dalam ada mobil prototype, jadi kita nggak boleh video. Ruangannya boleh tapi nggak boleh ada mobilnya ya. Itu mobil apa? Jangan dilihat, nggak boleh. Jadi gue tuh sebenarnya ke tempat test track gini tuh nggak cuma sekali ya, dan nggak cuma dari Chery doang ya. Senengnya tuh kalau lagi di test track tuh kayak, wih itu mobil apa? Belum launching. Banyak yang nanya, ini apa? Carbon fiber. Strong. This is very strong. It's okay. MCI karbon. Aman. Jadi karbon itu kuat sekali ya. Meskipun dia itu bisa dibikin kaku atau dibikin agak lentur. Nah ini yang dibikin lentur. Jadi kenapa struktur kayak misalkan dari pesawat apa dan itu banyak pakai karbon? Ya karena itu. Dia ringan tapi kuat. Ini harusnya tuh ada wireless charger. Cuma pas kita nyalain kita taruh, dia nggak nyala wireless chargernya. Sepertinya ada bahasa Cina.
Han, mana Han yang kira-kira menurut lu harus charging Han? Yang keeping assist kita matiin dulu aja. Oke. Oh, ininya di kiri. Oke. Apa Han? Nggak tahu. Ya itulah, gue tuh jadi pengen belajar bahasa Cina ini jadinya. Ada EV, Eco. Ya ketekuk HP gua. EV, Sport, Custom. Oke, let's go. Okay, let's go. Jadi ini kita coba dalam tekanan ban yang cukup tinggi. Ready, go. Yeah. Ya, jadi kita mulai aja ya. So maybe we clean. I think that guy is. Oh, okay, they got. Okay, let's go. Sini kita bisa ngebut ya. Jadi sebenarnya bisa lebih dari 100 ya. Cuma tadi dia bilang jangan lebih dari 100. Nah, kita coba jalan yang bergelombang. Yeah, we stop here and wait a moment, then we will get a position to shooting. Okay, let's go. Slowly, yeah. Di sini kami juga diperlihatkan tempat test drive-nya mobil Chery. Mulai dari tes akselerasi, pengereman, tikungan, jalan rusak, dan masih banyak lagi. Thank you everyone. Thank you, John. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you, Mr. Pro. Thank you. Thank you. Tomorrow, 2 p.m. at LJ Building. Thank you, bro. See you again tomorrow. Thank you. Thank you. Karena hari sudah sore dan kami sudah seharian diajak keliling oleh Chery, kami akhiri untuk episode kali ini. Karena besok masih ada kegiatan di Chery Wuhu. Untuk teman-teman yang ingin memesan kaos official merchandise 1 Million Journey, bisa cek link yang ada di deskripsi atau pin yang ada di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ini kayaknya mesti gue bikin video satu khusus sih tentang test drive mobil ya. Oke. Jadi nanti gue akan Kenapa sinyal kita tak bergerak ya? Sinyal apa? Kayaknya emang dari sini tuh. It's not about the car, Terus sebelahnya ada Lockheed R7. Dia tuh bekerja sama Huawei ya. Dia bikin mobil ini tuh bisa nyetir sendiri. Buat cerita besar.